Cukup banyak trader yang request tentang pola chart Quasimodo. Karena itu tanpa panjang lebar kita langsung saja bahas pada episode kali ini. Pertama soal definisi apa sih itu Quasimodo. Kedua adalah mengapa banyak sekali trader yang gagal dalam menggunakan Quasimodo ini. Ketiga adalah bagaimana konfirmasi entry menggunakan pola Quasimodo. Untuk terus mendukung channel ini agar tetap bisa memberikan edukasi gratis bagi trader di Indonesia, silakan Anda bisa subscribe, like, dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Saya juga mengundang Anda untuk join di live trading signal dan free mentoring yang saya adakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, kritik, dan request materi silakan tulis saja di kolom komentar. Kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu apa sih pola Quasimodo? Ya teman-teman, jadi pola Quasimodo itu seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Quasimodo adalah sebuah pola pembalikan atau reversal ya teman-teman, dan seperti semua pola pembalikan ada dua jenis Quasimodo. Pertama yang kita lihat di kiri ini adalah bearish Quasimodo ya teman-teman, yang di kanan ini adalah bullish Quasimodo. Bearish Quasimodo itu adalah pola bearish reversal ya teman-teman. Artinya apa? Artinya tren sebelumnya itu adalah bullish ya teman-teman. Oleh karena itu kalau kita melihat di keterangannya ini, di sini ada higher high, higher low, kemudian dia membuat higher high di pucuknya ini ya teman-teman. Akan tetapi selanjutnya dia itu justru membuat lower low ya, dia break di bawah higher low yang ini ya teman-teman. Dia justru membuat lower low dan kemudian di sini dia membuat lower high, dan di lower high inilah kita pada umumnya itu dalam pola Quasimodo entry kita itu di LH-nya ini atau di lower high-nya ini. Sedangkan garis horizontal hitam ini disebut dengan Quasimodo level, atau kita bisa katakan ini sebagai neckline-nya. Sampai di sini nggak usah bingung dulu ya teman-teman, karena seperti yang sudah pernah saya katakan, sudah sering saya katakan, bahwa analisa teknikal dalam bentuk apapun itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mencari support and resistance atau supply and demand. Dan ini juga berlaku bagi pola chart Quasimodo ini ya teman-teman. Jadi apa yang Anda lihat sebagai higher high, higher low, higher high, lower high, lower low, dan sebagainya ini termasuk Quasimodo level ataupun neckline-nya ini, itu sebenarnya adalah titik-titik atau daerah-daerah support and resistance atau supply and demand. Sedangkan yang di kanan ini adalah bullish Quasimodo ya teman-teman, jadi nggak usah bingung, logikanya tinggal dibalik aja. Pada thumbnail saya menyebutkan bahwa pola Quasimodo itu adalah sebenarnya pola yang gagal ya teman-teman. Kenapa? Kalau Anda perhatikan monitor Anda ya teman-teman, yang di atas ini adalah pola Quasimodo, sedangkan yang di bawah ini adalah pola head and shoulders dan juga inverse head and shoulders. Ada dua hal perbedaan yang menurut saya patut kita cermati yang ada pada pola Quasimodo dan pola head and shoulders ya teman-teman. Pertama, kalau kita melihat pola Quasimodo, kita fokus ke bearish Quasimodo ya teman-teman, karena ini dia paralelnya dengan head and shoulders ya. Sedangkan kalau bullish Quasimodo itu dia paralelnya dengan inverse head and shoulders ya. Kita ke Quasimodo bearish dulu ya teman-teman, yang paralel dengan pola HNS ini ya. Kalau kita melihat ya teman-teman, pola Quasimodo ini sebenarnya pola head and shoulders yang dia itu gagal ya teman-teman ya. Jadi at least pola head and shoulders yang sangat tidak ideal ya teman-teman. Kita melihat ya, kita akan bisa mendapati keanehan daripada pola Quasimodo ini dibandingkan dengan head and shoulders adalah pada neckline-nya ya teman-teman. Kalau kita di head and shoulders, neckline-nya itu dia relatif rata ya teman-teman. Memang kadang miring ke atas sedikit, kadang miring ke bawah sedikit gitu ya. Tapi overall itu tidak terlalu menyimpang seperti yang kita lihat pada pola Quasimodo ini ya teman-teman. Kita melihat di bagian lower low-nya ini dia terlalu dalam ya teman-teman, sehingga apa? Sehingga tidak memungkinkan kita untuk menggambar neckline yang menghubungkan low-nya yang ini dengan low-nya yang ini ya teman-teman. Jadi kita terpaksa harus menghubungkan high-nya ya. Jadi misalkan ini adalah head and shoulders ya teman-teman. Neckline-nya itu terpaksa kita hubungkan di atasnya sini ya teman-teman. Kalau misalkan kita melihat di head and shoulders itu dia kan di bawah. Nah, Quasimodo itu di atas ini ya teman-teman ya. Di atas ini. Kenapa? Karena dia seperti yang saya katakan, dia adalah sebenarnya pola head and shoulders yang gagal. Sehingga neckline-nya tuh harus dalam tanda kutip ya teman-teman, harus diletakkan
letakkan di pucuk, bukan di bottomnya ya teman-teman. Seperti itu adalah perbedaan yang mencolok yang pertama, yaitu sekali lagi Quasimodo adalah sebuah pola head and shoulders yang gagal atau tidak ideal. Perbedaan yang kedua adalah soal cara entry-nya ya teman-teman, atau signal entry-nya ya. Jadi kalau pada Quasimodo itu signal entry-nya itu adalah pada pullback-nya ya teman-teman. Yaitu ketika dia habis dari lower low, dia pullback atau dia koreksi ke lower high. Nah, disinilah entry kita ya teman-teman. Itu kalau pada Quasimodo. Sedangkan kalau pada head and shoulders itu entry-nya adalah justru kalau dia break di bawah neckline-nya ya. Jadi yang ini adalah pullback, yang Quasimodo itu adalah pullback, sedangkan yang head and shoulders itu adalah breakout. Kita sekarang masuk ke topik yang kedua ya teman-teman, yaitu kenapa trader itu banyak yang gagal ketika mereka trading menggunakan Quasimodo ini. Di sini kita melihat pola Quasimodo bearish yang sangat valid ya teman-teman. Jadi dia diawali dengan trend bullish yang dari sini, kemudian di sini dia membuat higher high, di sini kemudian dia membuat higher low, di sini higher high lagi. Akan tetapi di sini kemudian dia membuat lower low ya teman-teman. Oleh karena itu pada lower high-nya yang di sini muncul signal sell-nya ya teman-teman, dan ini kita bisa open posisi sell di sini. Kalau kita sell di sini ya teman-teman, maka stop loss-nya itu kita akan letakkan di sini ya, sedikit di atas swing high-nya ini ya teman-teman. Dan kalau kita ambil sell-nya ini, maka kita melihat simulasinya ya teman-teman, stop loss kita itu kena. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa banyak trader itu gagal seperti ini ketika trading menggunakan Quasimodo. Padahal segala sesuatunya itu sudah perfect banget. Biasanya akan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa stop lossmu ini terlalu ketat, harusnya taruh aja di sini. Ya teman-teman, harusnya taruh aja di sini. Tapi kalau taruh di sini masih kena juga ya. Taruh aja di sini nih. Kalau taruh di sini masih kena juga ya di sini ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau saya, meskipun solusi stop loss yang dilebarkan itu menurut saya juga solusi yang masuk akal ya teman-teman. Akan tetapi kalau menurut saya lebih suka menilainya ya teman-teman, banyak trader tuh gagal menggunakan Quasimodo karena apa? Karena mereka mengisolasi time frame. Dalam artian mereka tidak melihat time frame yang lebih besar. Mereka tidak melihat trend major atau trend utamanya. Yang kita lihat ini adalah chart gold di time frame H1 ya teman-teman. Akan tetapi kalau kita mengisolasi time frame H1 ini, maka kita nggak tahu apa yang terjadi pada time frame majornya, which is time frame daily. Oleh karena itu, untuk meminimalisir loss, untuk memperbesar probabilitas ya teman-teman, saran saya adalah kita harus hanya mengikuti arah dari tren yang lebih besar, yaitu tren daily. Ada berbagai cara dalam mengidentifikasi tren ya teman-teman, bisa menggunakan market structure. Kalau bullish itu higher high higher low, kalau bearish itu lower high lower low. Akan tetapi pada contoh kali ini saya akan menggunakan moving average ya teman-teman. Dalam hal ini adalah EMA 20 atau exponential moving average 20, exponential moving average yang which is saya pakai sehari-hari ya teman-teman. Kalau teman-teman yang sering kali datang di live trading dan mentoring saya pasti tahu bahwa memang saya sering pakai EMA 20 ini ya. Kita akan tambahkan EMA 20 ya teman-teman, dan di sini kita melihat yang saya pakai ini adalah EMA 20 tapi di time frame daily ya teman-teman. Jadi ini adalah chart, ini adalah gold di time frame H1, akan tetapi EMA-nya ini adalah daily ya teman-teman, dan itu kalau di trading view Anda bisa settingnya di bagian setting ini ya teman-teman. Ini lengthnya 20, akan tetapi pada multi time frame-nya ini diisi one day ya teman-teman. Jadi kalau Anda isi chart, maka dia akan tampil sesuai dengan chart yang Anda sedang buka, which is kalau ini adalah H1. Tapi kalau Anda pilih satu hari one day ini, maka yang tampil adalah EMA 20 pada time frame daily ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini, ternyata tren di TF daily-nya itu sedang apa? Sedang bullish ya. Harga sedang bergerak di atas moving EMA 20-nya ini, artinya trend daily-nya itu
trend majornya itu masih bullish. Kalau trend majornya itu masih bullish, maka jangan heran kalau Anda tradingin bearish Quasimodo seperti ini, maka probabilitas Anda untuk mengalami kerugian itu adalah juga besar sekali ya teman-teman. Jadi ini penting sekali ya. Sekali lagi, kenapa banyak trader gagal ketika mereka trading menggunakan Quasimodo? Karena mereka mengisolasi time frame, mereka mengabaikan trend major yang ada di time frame daily. Sedangkan ini adalah contoh ketika kita menggunakan pola Quasimodo itu searah dengan tren di daily-nya ya teman-teman. Kita melihat di sini ada bullish Quasimodo ya teman-teman, dan kita melihat harga sedang bergerak di atas EMA 20 daily-nya ini ya teman-teman. Artinya major trennya itu sedang bullish. Oleh karena itu, ketika muncul bullish Quasimodo pada kondisi trend major yang sedang bullish, maka ini adalah sebuah kondisi trading yang paling ideal ya teman-teman. Oleh karena itu, pada retestnya di neckline-nya ini atau di Quasimodo levelnya ini ya teman-teman, kita bisa melakukan open posisi buy di sini ya. Untuk stop loss-nya Anda bisa letakkan sedikit di bawah swing low-nya ini ya teman-teman. Kemudian untuk risk reward ratio-nya tuh Anda bikin minimal 1:2 lah ya. 1:2, kita di sini bikin aja 1:3 ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti itu kita bikin 1:3, kemudian kita akan simulasikan hasil tradingnya. Kita sekarang masuk ke konfirmasi entry ya teman-teman. Akan tetapi saya ingin ngomong dulu bahwa sebenarnya nih pola chart Quasimodo ini sebenarnya tidak membutuhkan konfirmasi entry sebenarnya ya. Jadi ketika dia sudah terbentuk ya teman-teman, kita melihat di sini higher high, higher low, higher high, di sini lower low, di sini lower high ya teman-teman. Ketika terjadi lower high-nya ini dan dia sudah menyentuh garis neckline-nya ini yang sejajar ini ya teman-teman dengan higher high yang pertama ini, maka sebenarnya yang orang sering ngomong itu kita bisa trading di sini tuh menadah pisau jatuh begitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu menunggu konfirmasi, tidak perlu menunggu pelemahan momentum dan lain sebagainya. Di sini kita boleh hajar sell ya, kita langsung boleh hajar sell ya teman-teman. Akan tetapi kalau Anda butuh konfirmasi ya, kita tentunya bisa menggunakan berbagai macam metode ya teman-teman. Seperti contoh yang di sini ya, kita melihat setelah harga menyentuh neckline-nya ini, menyentuh Quasimodo levelnya ini ya teman-teman, kita bisa menunggu konfirmasi. Misalkan di contoh ini kita bisa menunggu misalkan konfirmasi ini adalah bearish engulfing ya teman-teman. Jadi ini adalah bearish engulfing yang dia persis terjadi itu setelah harga menyentuh level Quasimodo-nya ya. Berarti candle ini adalah candle konfirmasi kita. Kemudian di next candle-nya ini kita bisa melakukan open posisi sell-nya. Kita juga bisa mendapatkan konfirmasi dari adanya false breakout ya teman-teman. Di sini kita melihat ada bearish Quasimodo dan harga itu setelah dia menyentuh Quasimodo levelnya ini, which is dia bertindak sebagai resistance atau supply ya teman-teman. Ternyata ini harga dia sempat break ke atas ya. Dan di sini kita melihat ya teman-teman, saya akan sedikit besarin. Nah, di sini kita melihat setelah harga break ke atas ya teman-teman, kemudian sejurus dua jurus kemudian, tidak lama kemudian ini ternyata muncul bearish Marubozu atau bearish engulfing yang dia masuk lagi close di bawah level Quasimodo levelnya ini atau level resistance-nya ini ya teman-teman. Dan ini mengkonfirmasi bahwa telah terjadi false breakout ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita bisa mengambil asumsi bahwa level Quasimodo-nya ini valid sebagai resistance, itu yang pertama ya teman-teman. Terus yang kedua, kita juga bisa mengambil kesimpulan bagian head yang ini itu dia berpotensi besar untuk menjadi swing high ya, swing high untuk saat ini ya teman-teman. Artinya apa? Artinya kemungkinan sebelum harga nyampe di sini, harga itu turun dulu ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau seperti ini skenarionya, kita bisa mengambil open sell-nya di sini ya teman-teman. Kita mengambil open sell di next candle-nya ini. Kemudian untuk stop loss-nya kita letakkan di high daripada atau sedikit di high daripada head-nya ini ya teman-teman. Kemudian untuk risk reward ratio itu minimal 1:2 ya teman-teman, minimal 1:2. Jadi jangan, sekali lagi saya selalu tekankan, jangan trading itu Anda mau pakai teknik apapun, jangan trading itu risk reward ratio-nya itu kurang dari 1:1 ya. Itu akan sangat buruk sekali ya teman-teman untuk
kondisi akun trading Anda secara jangka panjang ya. Oke, ini adalah saya contohkan risk reward rasionya 1:2 ya teman-teman. Dan ini saya juga mau singgung sedikit ya teman-teman bahwa pola candlesticknya ini tidak harus engulfing ataupun marubozu ya. Jadi yang sering muncul itu juga adalah pin bar ya teman-teman, bearish pin bar ataupun juga bullish pin bar. Terakhir saya akan bahas kelemahan dan kelebihan dari menggunakan pola chart Quasimodo ini ya teman-teman. Saya akan mulai dengan kelebihannya dulu ya. Jadi karena dia ini termasuk dalam rumpun metode price action, maka pola Quasimodo ini itu dia punya kelebihan bisa memberikan level entry itu yang jelas dan clear. Kelebihan yang kedua adalah teknik Quasimodo itu dia bisa memberikan kita risk reward ratio yang bagus. Sedangkan kelemahan dari teknik Quasimodo ini ya teman-teman adalah sifatnya yang sangat subjektif ya, dan ini memang sebuah sifat yang ada pada semua teknik atau metode yang menggunakan price action. Oleh karena itu Quasimodo juga cukup sulit untuk di backtest secara otomatis. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like dan jangan lupa share ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial Anda. Pertanyaan, saran, kritik, dan juga request materi silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.